Alhamdulillah Kabupaten Bool sudah dalam berbentuk koperasi itu berbadan hukum. Berbadan hukum semua di setiap desa. Setiap desa di 115 desa. Ini yang rame Pak di sosial media soal Koperasi Merah Putih ini ada yang menyebutkan tidak boleh perangkat desa. Ini memangnya harusnya seperti apa yang sesuai instruksi Presiden itu pengurusnya siapa Pak? Nah, pertanyaan itu begini Pak, apakah Koperasi Merah Putih ini akan berhasil, tidak akan berujung sama seperti BUMDes yang sampai sekarang banyak tidak berkembang, bahkan mati suri di kebanyakan desa. Itu bagaimana ini menurut kalau Bapak? Berbicara BUMDes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast YouTube channel Info Bool. Masih bersama saya Dwi Tifarini dan masih juga di pelataran Car Free Day. Karena seperti biasa kalau hari Minggu itu kita selalu menghadiri CFD yang diselenggarakan oleh Pemda Bool, dalam hal ini di Sporapar. Nah baiklah, kalau minggu lalu itu kita selalu menghadirkan sosok-sosok dari cabur-cabur atau olahraga. Nah untuk minggu kali ini di sini kita sudah menghadirkan tamu spesial lagi, dan langsung saja kita sapa. Sudah hadir bersama kita di sini ada Sekretaris Kabupaten Bool, Bapak Dadang Hanggi SHMH. Halo Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Oke baik. Nah ini sebelum kita lanjut Pak ya, mungkin kalau saya perhatikan Bapak cukup sering hadir di CFD ini Pak. Di beberapa kali kesempatan saya lihat selalu hadir Pak. Jadi mungkin boleh saya minta pendapat Bapak, mungkin bagaimana menurut Bapak tentang CFD ini Pak? Entah mungkin ada saran juga boleh disampaikan. Silakan Pak. Memang kalau kita berbicara CFD, Car Free Day di Kabupaten Bool, ini merupakan sebuah langkah yang cukup berani dan cukup baik oleh pemerintah daerah, khususnya dari Dispora itu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Sulawesi Tengah ini baru saya katakan baru mungkin yang kedua dari Kota Palu untuk Kabupaten Bool. Nah, itu saya bilang langkah-langkah yang dilakukan. Dan terakhir nanti Bool sudah mulai toli-toli ada ikut, ini mau ikut. Alhamdulillah. Dan untuk Car Free Day ini saya cukup berterima kasih pada Dinas Dispora yang cukup berperan penting dalam Car Free Day ini, dan juga saya lihat juga dalam Car Free Day ini UMKM kita cukup maju, dan juga para olahragawan, para ikut semua berpartisipasi dalam. Jadi terpusat di sini Pak ya. Jadi berputar di sini. Makanya saya katakan ini hal-hal yang cukup positif untuk pemerintah daerah Kabupaten Bool tentang Car Free Day yang kita lakukan setiap minggu. Oke, baik. Oke, Pak. Terima kasih nih atas pandangannya untuk CFD. Boleh kita harapkan semoga CFD ini terus ada ya. Terus ada ke depannya ya. Oke, baik. Baiklah untuk teman-teman semua pemirsa YouTube channel Info Bool dan Bapak juga, seperti yang kita tahu ya, untuk tema yang akan kita bahas kali ini itu tentang Koperasi Merah Putih. Di mana Koperasi Merah Putih ini untuk Pak Sekda sendiri ini selaku koordinator Pak ya. Koordinator kabupaten berarti. Koordinator untuk Kabupaten Bool. Nah, kalau kita berbicara tentang Koperasi Merah Putih Pak, ini kan seperti yang kita tahu ya, ini sudah jadi berita umum ya Pak, karena ini merupakan program nasional yang diinisiasi langsung sama Presiden Prabowo Subianto. Nah, oke baik. Jadi kalaupun mungkin banyak orang sudah tahu tentang Koperasi Merah Putih, mungkin ada sedikit hal-hal penting atau hal yang sekiranya perlu mungkin masyarakat harus tahu poin pentingnya dari Koperasi Merah Putih ini apa Pak? Memang Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari Pak Prabowo. Ada beberapa program penting yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Kita ketahui bersama program itu ada sekolah rakyat, ada Koperasi Merah Putih, MBG. Yang inisiasinya langsung Pak Presiden ya? Pak Presiden yang harus dilakukan oleh semua daerah. Wajib dilakukan. Kalau berbicara Koperasi Merah Putih itu tertuang dalam Impres nomor 9 tahun 2025, dan itu harus dilakukan oleh semua daerah.
Nah, makanya saya katakan tadi, ini Koperasi Merah Putih memang merupakan program pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Oke, baik. Berarti ini sifatnya wajib. Sikapnya wajib. Harus di semua. Harus, karena ini bersifat instruksi. Oh, dimuat iya, dalam iya, Instruksi iya. Presiden nomor 9 tahun 2025. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang koperasi ini, berarti ada tujuannya yang kalau saya tidak salah ini Pak, kalau salah mohon dibenarkan. Ya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama ruang lingkupnya itu ada di desa ya. Desa. Jadi pembangunan kesejahteraan dimulai dari desa. Oke. Selain tujuannya itu, tujuan lain untuk diselenggarakan ini apa Pak? Jadi memang ini tujuan untuk Koperasi Merah Putih itu jelas. Ada beberapa poin yang termuat dalam impres. Yang pertama itu masalah jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu otomatis. Itu poin utamanya. Poin utamanya itu masyarakat, menciptakan lapangan kerja. Nah, pasti menciptakan lapangan kerja, dan pemerintah itu ingin ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kan selama ini masyarakat sudah berpikir urusan pemerintah. Tetapi dengan adanya ada partisipasi masyarakat dalam keanggotaan koperasi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Yang paling penting juga, ini di desa itu selalu ada sistem ijon, harga tinggi apa semua. Tapi dengan adanya koperasi, ini bisa menekan harga. Menekan harga di daerah-daerah desa, menekan tengkulak. Iya, jadi menstabilkan. Menstabilkan tengkulak, harga apa semua dilakukan. Dan yang paling penting menekan tingkat kemiskinan. Karena memang tujuannya utama untuk meningkatkan ekonomi rakyat ya. Oke, baik Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk Koperasi Merah Putih ini dari awal diinstruksikan sampai mungkin dari tahap sosialisasi Pemda hadir ke pusat itu ya Pak, untuk masuk di Kabupaten Boal itu sejak bulan berapa Pak? Ya, ini memang impres ini kan mulai dari awal tahun. Dari awal tahun. Tapi kita dikasihkan target itu sebenarnya tanggal 30 Juni itu harus terbentuk koperasi di seluruh Indonesia. Kita di Kabupaten Boal tanggal 10 Juni sudah selesai 100%. Dari bulan berapa masuk pertama kali digagas? Pertama kali ini kan dia mulai bulan April. Juni sudah terbentuk. Prosesnya itu juga tidak langsung bentuk. Iya. Dia mesti ada musdes, musyawarah desa, sosialisasi, kemudian pembentukan koperasi. Tapi ini tahap-tahap progres ya. Tapi ini sudah progres tahap-tahap yang sudah dilakukan Pemda Boal di sini. Jadi bisa dikatakan 100% sudah. Ya, alhamdulillah Kabupaten Boal sudah dalam berbentuk koperasi itu berbadan hukum. Berbadan hukum semua di setiap desa. Setiap desa di 115 desa. Oke, baik. Jadi sejauh ini itu ya Pak ya. Jadi tinggal kalau tadi Bapak bilang targetnya 30 Juni, berarti bulan ini ya. Bulan ini 30 Juni sudah ya. Iya. Dan alhamdulillah kita Boal itu tanggal 10 itu sudah 100%. Sudah 100%. Meninggalkan kabupaten lain. Sehingga saya kemarin waktu ketemu Ibu Sekro, dia katakan luar biasa Kabupaten Boal ini. Saya bilang ya, ini Pak kita kerja tim dan juga kebutuhan untuk pembentukan koperasi di desa itu Boal itu sangat diharapkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembentukan itu cukup baik, sehingga kita cepat. Kemudian juga kita kerjasama dengan Ibu Anastasia Foni untuk notaris untuk pembentukan koperasi. Berbadan hukum, karena memang kita ketahui bahwa koperasi itu harus berbadan hukum. Setelah berbadan hukum, kemudian kita bentuk NPWP yang kita bentukkan. Memang sih ada kerikil-kerikil di dalam. Oke, baik. Nah, kalau kita masih menyinggung ini Pak ya, ini yang rame Pak di sosial media soal Koperasi Merah Putih ini, utamanya di sosial medianya warga Boal, yaitu tentang kepengurusan Pak, kepengurusan Koperasi Merah Putih. Ada yang menyebutkan tidak boleh perangkat desa. Ini memangnya harusnya seperti apa yang sesuai instruksi Presiden itu pengurusnya siapa Pak? Itu memang di dalam instruksi Presiden kita bentuk dulu koperasinya. Kemudian keanggotaannya itu nanti kita akan lihat juklak Kementerian Koperasi tentang orang-orang yang duduk di dalam. Kan? Pengurusnya. Nanti kita atur dulu. Kita capai target dulu sampai 30. Terbentuk dulu. Nanti setelah itu baru kita melihat daripada keanggotaan. Kenapa?
kita kan dikejar target tanggal 30 Juni. Iya. Kita bentuk saya dulu, berbadan hukum, nanti keanggotaan kita reshuffle ke belakang. Kita akan perbaiki. Iya, Memang kita kan orang kabupaten ketika membentuk tidak tahu apakah si A itu anunya kepala desa, si B kepala desa, anunya kepala desa. Itu belum menjadi prioritas ya. Kita dibentuk dulu. Setelah itu baru kita mau atur. Kita atur perbaiki karena ketika kita pembentukan tanggal 10 kemarin, tanggal 10 Juni itu kita tidak tahu. Mungkin seperti adek, mungkin tidak tahu dia kepala desa atau tidak. Iya. Dia keluarganya kepala desa. Begitu juga kita orang kabupaten. Ketika turun kan kita tidak tahu juga. Iya. Siapa di situ. Cuma ketika operasi ya sudah terbentuk lah. Tapi sekarang setelah selesai pembentukannya akan kita, karena launchingnya ini tanggal 12 Juli oleh Pak Prabowo di pusat ya. Di Jakarta. Secara serentak ya? Secara serentak. Oke, berarti memang konsentrasinya dulu untuk membentuk. Jadi kalau keresahannya warga ini sudah jadi, ini sudah, itu nanti diatur ya. Jadi ini sebagai klarifikasi ya, perihal kepengurusan itu belum ada ketetapan berarti Pak dari pusat ya? Ya, belum ada ketetapan. Jadi warga yang sudah resah mungkin ini akan terjadi kong kali kong ya. Jadi jangan khawatir, ini akan diurus selanjutnya karena memang pemerintah dalam hal ini dikejar target untuk pembentukan dulu. Nanti setelah launching ada instruksi selanjutnya, baru akan ditetapkan siapa-siapa saja. Yang jelas ini istilahnya berkeadilan nanti Pak ya, tidak akan berat sebelah ya. Pemerintah daerah juga kan punya juklak. Sesuai untuk itu ya. Siapa semua yang bisa boleh duduk di dalam kepengurusan koperasi. Oke, baik. Cuma kemarin itu kita capai target pembentukan koperasi dulu. Iya. Dan juga kita kan tidak tahu siapa di dalam. Betul. Dan kita harus paham juga, BUOL ini si A, si B, si C semua keluarga ini. Iya. Dari ujung palele dari umur sampai laka itu sama keluarga. Nah, itulah. Makanya kita lihat kita punya juklak, sesuai juklak, insya Allah kita akan perbaiki semua. Jadi jangan dulu resah lah. Jangan dulu resah masyarakat. Ada aturan main selanjutnya. Ada aturan juklak nomor 1. Oke, soalnya ini kan Pak, ibaratnya lahan hijau. Ini rawan ini. Rawan ini. Jadi karena memang se-Indonesia ya, otomatis secara anggaran dan lain-lainnya itu memang sangat besar. Karena memang tujuannya itu, balik lagi kita harus fokus pada tujuan utama ya. Oke, baiklah. Nah, masih bicara soal Koperasi Merah Putih. Berarti tadi kalau Bapak bilang untuk pembentukan sudah terlihat respon masyarakat begitu antusias sehingga buktinya ini sudah terbentuk dengan tidak lewat dari 30 target ya. Dari target 30 Juni. Dan juga kita lihat contoh juga ketika terbentuk ini berarti antusias masyarakat sampai persoalan ini keluarganya sih dimuat di medsos, berarti antusiasnya ingin menjadi anggota. Betul. Iya. Berarti ini menjadi perhatian masyarakat masyarakat cukup sehingga bagus. ada keresahan yang muncul di sosial media. Oke, baiklah. Oke, masih tentang soal koperasi Pak. Ini target jangka pendek dan jangka panjang. Ini untuk Kabupaten BUOL sendiri apa Pak ke depannya? Jadi memang target jangka pendek tadi itu pembentukan koperasi. Nah, itu sudah tercapai. Ya, alhamdulillah. Jangka panjang kami dari pemerintah daerah karena ini digunakan adalah uang rakyat. Jelas kita akan ketika uang ini dari pusat diberikan kepada koperasi, ini akan kita lihat koperasi ini bagus tidak. Kita ada evaluasi memverifikasi evaluasi jangka panjangnya kita evaluasi dulu. Tapi insya Allah targetnya itu tadi tetap mensejahterakan masyarakat desa yang ada di Kabupaten BUOL. Tetap fokus pada tujuannya. Tetap pada fokus tujuan. Oke, baik Pak. Ini ada satu juga pertanyaan titipan. Ini titipan dari warganet juga ketika kita up topik ini, mereka sudah memberikan perhatiannya lagi, yaitu soal kalau ini kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat dari desa. Nah, kemarin sempat ada program Pak yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dengan tujuan yang sama juga. Nah, cuma kan mereka yang bertanya, pertanyaan itu begini Pak, apakah Koperasi Merah Putih ini akan berhasil, tidak akan berujung sama seperti BUMDes yang sampai sekarang banyak tidak berkembang, bahkan mati suri di kebanyakan desa. Itu bagaimana menurut kalau Bapak? Berbicara BUMDes, saya ini kan bekas Kadis Nakertrans. Iya. Jadi sama saya juga kemarin ketika di Dinas Transmigrasi itu disuruh bentuk BUMDes. Memang kita di Kabupaten BUOL ini, kalau saya kemarin studi banding waktu Nakertrans, BUMDes di daerah-daerah lain itu cukup maju. Di BUOL sendiri? Di BUOL sendiri sebenarnya kalau ada kemauan kita untuk itu. Kurangnya kemauan berarti. Kemauan kita. Bukan kurangnya kemauan, ada sih kemauan, cuma kadangkala
tidak serius. Okay. BUMDes di Kabupaten Buol ini ya sudah banyak terbentuk, tapi ketika hal ini kita lakukan, ini banyak yang bukan mati suri sih. Mereka mungkin kekurangan modal, kekurangan ide. Tidak putarannya berarti tidak bagus, Pak. Kurang lebih. Nah, bagaimana apa menurut Bapak optimisnya lewat Koperasi Merah Putih ini tidak akan berujung seperti BUMDes? Tidak, insya Allah tidak. Karena gini, ini kan kalau Koperasi Merah Putih ini memang sama-sama sih pemerintah. Iya. Tujuannya juga sama. Tujuannya sama. Nah, cuma BUMDes itu tetap akan kalau sempat saya tanyakan kemarin bagaimana dengan BUMDes? Oh, BUMDes tetap jalan juga, koperasi tetap jalan. Cuma memang koperasi ini betul-betul bagaimana bisa menjangkau semua. Tidak akan tumpang tindih dengan BUMDes. Ya. Ini kan ketakutan masyarakat tumpang tindih dengan BUMDes. Kok kalau koperasi, sedangkan BUMDes saja belum berhasil, koperasi lagi masuk. Padahal tidak seperti itu. Oke, baiklah ya. Oke, Pak, selaku koordinator kabupaten untuk program Koperasi Merah Putih, apakah ini ada hotline-nya, semacam kontak pengaduan? Ya. Misalnya ada. Terjadi sesuatu ya, yang tidak diinginkan. Ada sesuatu yang ini. Silakan lapor. Ya, silakan lapor. Ada. Kami di Dinas Koperasi. Oh, berarti melalui Dinas Koperasi. Dinas Koperasi dan Perindustrian. Di situ kami sempat kasih nomor HP-nya, hotline-nya ada kemarin itu. Kalau memang ada apa-apa, lapor ke Dinas Koperasi. Nanti mereka. Sekarang juga mereka ini, kalau tidak salah, minggu lalu sudah keliling kecamatan untuk melihat yang tadi saya katakan tadi. Ada persoalan pengurusnya, bagaimana ini mereka masih mendata. Okay. Jadi kita sudah jalan ini semua. Jadi ketika sudah ada bawa, kita selesai. Oke, baik. Jadi ibaratnya ini terbuka juga ya. Jadi kalau ada sesuatu dan lain hal langsung lapor. Langsung ditindak ya. Oke, baiklah. Nah, terima kasih banyak ini Pak. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak punya harapan atau pesan yang ingin disampaikan masyarakat terkait program ini, Pak, silakan. Nah, ya, harapan saya untuk program Koperasi Merah Putih, ini jelas pemerintah, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah, dia pasti ingin bagaimana koperasi ini berjalan dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Jadi keinginan kami, terus terang saya tulus untuk itu, bahwa insya Allah kita sama-sama mendukung program Koperasi Merah Putih ini. Karena Koperasi Merah Putih ini jelas bukan untuk memperkaya seseorang, tapi akan memperkaya masyarakat yang ada di desa tersebut. Alhamdulillah kita sudah terbentuk 115 koperasi, tinggal kita melihat bagaimana. Karena pemberian modal ini bukan ini langsung dari pusat. Kalau saya dengar itu dari pusat dan dananya akan turun dalam waktu dekat. Jadi tidak lewat, bukan dari Pemda ya? Bukan lagi dari Pemda. Ini langsung gitu Pak? Iya. Oke, baik. Itu langsung. Ini programnya Pak Presiden ya? Oke, baik. Jadi harapannya, tujuannya tetap tercapai ya? Dan ini juga menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Buol ya? Karena memang targetnya se-Indonesia Pak ya? Oke, baiklah. Baik ya, saya pikir ini sudah ada beberapa titik terang terkait apa yang diresahkan masyarakat ya Pak ya di sosmed. Nanti kalau misalnya ini sudah launching dan sudah mulai berjalan, mungkin kita bisa mengundang kembali ya Pak ya? Ya, silakan. Tentang perkembangan Koperasi Merah Putih. Kalau saya juga sih begini, ini kan ada program pemerintah kan banyak ini. Iya. MBG. Masih perlu diadu semua ya? Kalau MBG siapa Pak koordinatornya di Buol? Ada koordinatornya juga? Begini, ini MBG masih taraf penyediaan lahan, tapi mereka ada koordinatornya dari Badan Gizi. Ada iya. Tapi saya kan terlibat di dalam. Begitu juga SR, Kepala Rakyat. Sekarang masih belum mulai semuanya ya? Oke, masih tahap juga proses semua tapi ya? kalau masalah MBG saya pikir hampir selesai sudah. Hampir selesai juga. Karena kita kemarin terakhir diminta untuk menyiapkan lahan, 3 lahan. Mungkin kesempatan ini juga saya sampaikan 3 lahan disiapkan untuk MBG yang baru, yang untuk siap pembangunannya itu ada 3 kecamatan, Kecamatan Lakea, Kecamatan Palele, dan Kecamatan Memuno. Insya Allah kemarin kita sudah kirim suratnya ke gubernur bahwa kita siap dengan lahan-lahan yang diminta. Ya, insya Allah dananya akan turun untuk pembangunan dapur-dapur. Untuk MBG di 3 kecamatan ini ya? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih nih Pak. Sama-sama. Sudah hadir, sudah memberikan ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang
silakan silakan telepon saya siap. Oke, baik ya. Terima kasih nih Pak Sekda. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast YouTube channel Info Buol pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video-video menarik kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.